cerita gue izin ya di sketsa ini gue ngadep sono terus ya. Apa emang? Gue gak kuat lihat DP pakai baju begini. Iya, pengen dirawat sama aku ya. Saya, maaf Kita ya. sama-sama perawat sih tapi kayak... Saya baru mau ngomong, bisa nggak mas diganti bajunya bekas semalam? Kan ini di rumah sakit. Maksudnya yang di rumah sakit warna hijau, Iya. sekarang warna biru. Ya maklum lah kan Kan sekarang. mau ke toko saya kan? Iya mau ke toko ibu. Ibu tahu nggak profesi kami? Apa? Sekarang saya perawat. Dulu saya perawan. Iya. Saya mau beli. Sekarang ngerawat orang. Iya. Yang kita rawat aki-aki. Iya termasuk bapak yang sebelah kan kadang-kadang suka minta dirawat. Rawat juga. Ya maksudnya yang minta dibantuin gitu. Mbak, kalau mbak capek ngerawatnya saya aja yang gantiin mbak. Saya mau beli. Bilangin dong sama juragannya kita mau beli gitu. Iya. Saya yang punya. Saya yang punya. Oh ini muka juragan kayak gini. Iya. Oh ini yang punya ibu. Saya old money. Iya. Iya iya. Old Money laundry tapi ya. Mau beli apa tadi itu beli popok? Iya, ini namanya yang dirawat kan ya aki-aki, ini gitu. Namanya Aki kan suka ngadat bu. Kalau Aki, iya. Aki botol sekarang ada. ada yang setrumnya mulai lemah. Iya ada. Makanya kita harus rawat biar tegang Iya, terus. gitu, Ya. Bu. Popoknya itu yang merek apa? Ini yang merek ABC bu. Apa itu? Merek ABC. Kok baru tahu saya? Saya kira mereknya merek ame-ame belalang kupu-kupu. Itu popok, itu popok. Tapi Ini ada uangnya udah ini uangnya sudah. Ya kita Uangnya? bayarkan. Kurang, Mbak. Kok kurang? Ya udah gini aja kalau emang mau saya biarin, Mbaknya pulang masih di sini sama aku ya. Bu tolonglah bu, ini kan yang kita urusin orang-orang tua. Donatur juga belum Donatur kasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. يا اهلا وسهلا ومرحبا وكيف حالك؟ كويس تماما انا ابو بكر. Saya kira Abu Gosok. Apa kabar semua di sini sehat? Kita baik. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, wah, alhamdulillah. Ana datang ke sini, ana pengen bawa orang tua ana. Orang tua ana itu udah tua kebetulan kan Mana ya? sekarang? Abu, Ya. orang tua anak, kalau orang tua Elsa ada? Ana sama Elsa. Iya. Selain ana mau bayar belanjaan, ana juga sekalian mau nitip orang tua ana. Karena orang tua ana itu udah tua. Ana repot liatnya, ana Mananya gedek. yang dirawat mananya? Nanti sebentar lagi diurus sama yang di rumah. Di rumah ana lihat udah pusing lihat bapak ana. Abu, Ah, kan orang kaya. ah. Kalau nitip ke mereka ke panti jompo, mending sama saya. Kenapa? Panti jompo. Arti mulu kerjaan ini. Panti terus. Ya Allah, ini suster cantik, ini juga ganteng, perawat ganteng. Ya, Masya Allah. Aku mau pilih yang suster cantik apa suster ganteng? Yang ini sih pastinya. Yang ini dong. Yang ini, ana pasti pilih yang dong, ini. nanti bisa Iya. gaji. Ana pasti pilih yang ini. Jadi bagaimana? Bapak ana tuh udah tua renta, kesian. Ya bapak ente suruh ke sini. Ya nanti sekarang saya cari itu bapak tadi telat dia jalannya udah sakit. Habis disunat. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari balik jadinya. Ini bapak ana, dia kesian sakit udah lama dari mulai lahir dia udah sakit sampai sekarang tua dia masih sakit. Masih sakit. Nasar, ente kurang ajar sama Ana. Ente mau titipin Ana. Bener sakit bener. Mau titipin Ana di panti jompo. Ayo, Ente gila. karena ana di rumah nggak ada yang urus. Nggak takut jadi anak durhaka ente. Bukan durhaka karena kasihan di rumah dia. Nanti kalau orang tuanya Maaf, sumpah gimana? maaf. Ya. Ana di rumah koleksi ente. Bukan labumu. Bukan labu
bubu. Bukanlah bubu, ente sama di rumah aneh. Apa? Kaktus goyang. Ana juga punya. Ana punya juga kostum ente di rumah. Emang siapa yang sering jadi Buat apa? Buat apa, Abu? Buat di rumah. Buat pembantu di rumah maksudnya. Jadi gimana? Ente sebagai perawat-perawat Ya, mau kita nggak siap rawat? Kalau misalnya emang Pegangin apa, baju udah- ini. Orang kaya, orang kaya. Orang kaya bebas. Ya, kalau Ente abang- pikirin lagi. Ente bisa kaya raya begini karena doa Ana. Abah udah tua, Umi udah nggak ada. Di rumah Abah marah-marah. Abah, Kalau Ana masuk panti jompo gimana Ana mau shisha? Mau karaoke? Bisa. Abah, ada dua nih perawatmu yang Aduh, in. senyum yang kebangetan susah senyum. Abah mau dirawat yang mana nih? Mau dirawat sama kita apa sama dia? Ada 3, Pak. anak-anak Abah keterlaluan. Ente bahlil. Bahlul. Ente bahlul. Salah. Dia mah ngajakinnya tuh mau yang ngejurang-jurang mulu. Abah, ada 3. Ente mau pilih yang mana yang rawat ente? Ana nggak mau dirawat. Ana mau tanya sama Pak Ustadz, apa hukumnya anak durhaka masukin Ana ke panti jompo? Ayo. Ana nggak durhaka, Abah. Indahnya Ramadan, berkah, berkah, berkah. Oke. Waktunya kita menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, termasuk Ivan tadi. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, saya senang tuh tadi tuh. Ivan langsung bilang, gimana hukumnya nih kalau seandainya orang tua dititipin nih Ustadz? Wah, saya senang. Harus ada yang berani ngomong itu Ustadz. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada semua anak-anak. Ridha Allah fi ridal walidain sutullah sutul walidain. Kalau engkau mau mendapatkan ridha orang tua, ridhanya Allah, ridhanya orang tua yang kau raih. Maka suatu ketika malaikat Jibril berkata, merugilah. Ada 3 manusia yang disebutkan oleh malaikat Jibril menyesal. Siapa itu? Orang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup tapi dia tidak mendapatkan kebaikan darinya. Tidak ada waktu untuk membuat orang tuanya bahagia. Ingat, masuklah surga lewat jalur orang tua. Karena orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Artinya, peluang untuk masuk surga dengan adanya orang tua. Ingat, bahagiakan orang tua mumpung mereka masih hidup. Kenapa harus dititipkan? Ketahuilah, sedih hati orang tua tiap malam mengingat anaknya. Engkau memutuskan rahim kasih sayang kepada anak. Wahai anak, waktu kecil engkau dirawat. Tapi kenapa ketika engkau sudah dewasa justru engkau memasukkan anak orang tuamu ke panti jompo? Mereka butuh perhatian. Salah satu bakti seorang anak adalah berada di sisi orang tuanya. Bisa jadi orang tua butuh dengan kita. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Betul banget Ustadz. Bersyukurlah seharusnya buat teman-teman semua yang masih punya orang tua. Karena tadi Ustadz bilang, kalian masih punya berpeluang besar untuk bisa masuk surga dari jalur orang tua kalian. Ini Masya Allah. Oke, sekarang kita kasih kesempatan yang mau bertanya buat di sini. Boleh silakan angkat tangannya. Dari laki-laki gantian. Oke, yang di ujung sana. Silakan Mas, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adhaya Pasya Nofriansyah. Saya izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kita menitipkan orang tua kita ke panti jompo Pak Ustadz? Ini ya, ada memang anak yang menitipkan orang tuanya di panti Tahu jompo. enggak artinya? Hukumnya haram, durhaka. Ingat, ada 4 tahapan. Salah, dosa, zalim, durhaka. Durhaka ini azabnya langsung kena di dunia. Tidak nunggu. Kalau yang lain mungkin dosa nanti sanksinya di hari kemudian ditunggu tobatnya. Tapi kedurhakaan itu langsung.
Orang yang durhaka kepada orang tua, maka dipendekkan umurnya. Tahu nggak kata pendek umurnya? Pendek kebaikannya. Dan ingat, berdosa kepada orang tua itu dosa yang paling besar setelah syirik, mempersekutukan Allah. Maka dosa tingkatan dosa terbesar adalah durhaka kepada orang tua. Ingat, kita menutup hidung aja dekat orang tua itu sudah dosa. Berkata saja sama orang tua adalah dosa. Apalagi membuat orang tua menangis. Ketahuilah, orang tua tiap malam nangis. Nangis karena apa? Rindu dengan anaknya. Mendoakan anaknya. Justru kita harus dekat sama orang tua. Sadar bahwa kita pernah berada di rahimnya. Sadar kita ini bagian dari tubuh kita ada andil orang tua. Makanya darah daging orang tua. Apalagi seorang ibu ada 5 yang pernah dikorbankan. Darah, ketuban, air mata, keringat dan ASI. Kita tidak bisa membalas 1 tetes keringat yang pernah jatuh. Layani orang tuamu seperti raja, insya Allah kau akan diberikan rezeki seperti raja oleh Allah. Kalau kamu melayani orang tuamu seperti pembantu, rezekimu akan nanti seperti pembantu. Nauzubillah summa nauzubillah. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita intip dulu teman-teman kita di sana. Ada apa itu? Anwar sama Nasar. Silakan. Penonton, masih kuat puasanya kan? Aduh, susah banget sih. Di mana coba nyarinya coba. Bahkan buat takjil doang kan susah banget. Gue kesel jadinya di sono. Tapi sih ngomel-ngomel kayak nenek-nenek. Bisa nggak orang tuh nebar kebaikan, senyum datang ini udah medumel aja? Hah? Kenapa? Kenapa cerita? Loh. Tadinya tuh aku mau cari takjil buat buka puasa, War. Tapi mager banget keluarnya, mana gerimis lagi. Di sono antri, di sini antri puyeng kan. Tenang ya, pokoknya tenang banget nih. Aku mau ngasih tahu nih ya, buat kamu, buat semuanya yang mageran ya, mending langsung aja nih. Tara, deh. Apa nih? Nyetok Kongwan Assorted Biskuit. Pokoknya pas banget ya, bisa jadi teman buka puasa di rumah. Nih, kau pegang tuh. Baik kan? Iya, tapi kadang aku pengennya yang banyak macemnya, War. Tenang aja, ini kalau kamu buka ya, di dalam tuh ya, Kongwan Assorted Biskuit tuh ada kurang lebih 13 varian biskuit yang beda-beda. Wow. Ada Kongwan Wafer Klasik, ada Marie Special, terusnya ada Cream Crackers, ada Cheese Crackers, ada Lemon Puff, dan masih banyak lagi. Udah gitu ya. Terus tahu nih, udah dari dulu rasanya tuh nggak pernah berubah, konsisten tetap enak banget. Dan kamu tahu, pastinya ini dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan diolah secara higienis. Higienis. Iya itu. Ya udah, mau dong, War. Mau, War, beliin, War. Beli sendiri, kan udah aku kasih nih. Mau beli tahu di mana? Di mana? Belinya tuh gampang banget buat pemirsa juga ya. Ini kalau mau beli di supermarket ada, di minimarket juga ada. Dan yang paling spesial nih ya, di Kongwan Mart juga udah pasti ada. Terusnya sama satu lagi nih informasi nih, Kongwan juga ada 2 ukuran. Ini ada Red Segi yang versi gede. Terus ada juga yang Red Mini nih. Yang kalengnya tuh lebih kecil yang aku pegang. Oh iya. Iya kan? Terus sama buat yang ada di rumah ya, kalau mau dapetin hadiah dari Kongwan bisa juga nih. Anwar, Ya. bukan yang red merry kecil itu yang buletan. Oh, ada yang lagi. buletan? Ada lagi kan? Tara, di ngumpet, mohon maaf. Gue cari-cari kok nggak ada. Ini di samping. Jadi Tuh. ini sama ini yang gede. Iya. Ini yang kecilnya Ini yang kecil kan? tuh. Oh iya. Iya kan? Malum lagi puasa ya kan? Iya, nggak apa-apa. Pokoknya buat pemirsa yang ada di rumah juga, kalau mau dapetin hadiah dari Kongwan bisa langsung telepon nomor-nomor di bawah ini. Ya, kalau Anwar bilang rayakan bersama Kongguan, kita jawabnya Kongguan untuk semua. Ya kan? rayakan bersama Kongguan. Kongguan untuk semua. Tanya coba War, tanya War. Siapa di mana? Jangan maju-maju, munduran. Atika di Jakarta. Atika di Jakarta ya. Simak pertanyaan dari kami ya Atika Basri. Ya. Ada berapa varian biskuit dalam kotak Kongguan? 13 varian yang rasanya enak semuanya. Cuma satu kayak kamu, ya cuma satu, satunya di hati aku.
Mana dia 13 varian yang rasanya enak semua. 1 juta rupiah dari Kongwan. Ya selamat ya, jangan lupa dipotong pajak. Pajak ini tanggung sama King Nastar ya. Sama Anwar juga. Jadi War ini yang kecil, ini yang gede ya War. Iya dong, makasih ya. Iya. Rayakan bersama Kongwan. Kongwan untuk semua.